Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedang nggih? Sehat, alhamdulillah. Ya, kita sore ini bertemu dalam acara live streaming lewat YouTube. Dia Tafsir Najibiyah episode 1. Ya. Mas Helmi, ini tayang di mana aja? Caknu.com sama Radius, ya. Radius Malang itu. Oh iya. Salah satu teman kita di sana. Ya, jadi kita sapa dulu teman-teman yang sudah mantengin apa masih apa? Mendelengin ya, sudah mendelengin YouTube dari tadi. Halo, apa kabar teman-teman? Oh, ono suaranya loh. Hah? Ya. Semoga semua yang ada di situ sehat-sehat semua. Amin. Selalu dilindungi sama Gusti Allah. Amin. Ini episode pertama Tafsir Najibiyah, di mana nanti Mas Helmi biar Mas Helmi yang menjelaskan. Jadi kali ini agak berbeda Mas Helmi. Iya. Nah, kalau biasanya itu kan teman-teman di YouTube yang mentelengin YouTube itu tadi biasanya kan cuman apa? Setor rai kasaran, setor apa ya? Absen. Presensi nih kalau Ya, kuliah. absen ya. Purbalingga hadir. Klaten rawuh terus apa? Solo Depro. Apa nih? Liwuk tiarap. Wah, bahasa kayak gitulah. Nah, untuk kali ini kita akan lebih apa ya? Mungkin lebih interaktif, lebih proaktif. Wah, lebih apa jenis? Bener tak Mas? Lebih apa saling sharing ya. Jadi saya minta juga teman-teman nanti ya berkomunikasi dengan kami lewat entah itu pertanyaan, entah itu komentar atau pendapat yang bisa disampaikan apa lewat komen. Ya. Untuk lebih detailnya acara ini sebenarnya seperti apa mungkin langsung ke Mas Helmi dulu. Iya, terima kasih Mas Doni. Jadi cerita awalnya. Ya. Dulu kita itu punya teman lama. Namanya Mas Agus Safei di Bandung. Oh, nah, tahun 1999, jadi udah lama banget. Itu Mas Agus ini orangnya tekun, rajin, suka memetik mutiara-mutiara dari tulisan-tulisan Mbah Nun. Dari buku-buku yang beliau tulis itu dipetik mutiara-mutiara itu dan dikumpulkan, diantologikan menjadi buku. Nah, ini tentu sangat layak dan patut kita apresiasi ketekunan seseorang seperti Mas Agus Safei ini. Nah, kebetulan pada saat yang sekarang ini kita juga punya, walaupun tentu setiap saat kita selalu ketika mendengarkan Mbah Nun menyampaikan ilmu, mewadar ilmu kepada kita selalu menyelami mencoba memahami. Nah, saat ini pun dengan semangat yang lebih khusus, kita juga ingin memperbanyak, lebih mendalami wedaran-wedaran ilmu Mbah Nun, baik dalam dari buku-buku beliau maupun dari tayangan-tayangan video beliau dari berbagai macam sinau bareng yang selama ini sudah kita kita ikutin bersama. Terus dari semangat itu, apalagi ini menyambut bulan Ramadan, kita tambah semangat itu untuk sinau, menangkap, memetik, menafsirkan apa yang disampaikan Mbah Nun dalam mutiara-mutiara itu. Nah, sore hari ini namanya Tafsir Najibiyah untuk menghormati Mas Agus tadi, tapi juga kita bersama-sama menafsirkan apa yang menjadi sudah Mbah Nun pernah petikan-petikan ilmu dari Mbah Nun itu. Nah, nanti Kak Doni, Mas Islam dan bapak-bapak yang lain semua juga akan ikut menafsirkan atau mengira-ngira. Sudah punya tafsir. Oh iya. Nah, teman-teman juga kita kasih kesempatan tadi itu. Jadi saya lagi buat teman-teman yang komen tadi itu. Ya, memantengkan diri di YouTube. Mari kita belajar bareng, sinau bareng tentang mutiara-mutiara yang sudah Mbah Nun sampaikan, entah itu mulai dari kapan itu ya Mbah ya, kalau di banyak banget ya.
kita coba sinau bareng dengan cara berinteraksi lebih akrab lagi, lebih dalam lagi, bisa ditulis di komen. Nanti saya bacakan, entah itu pertanyaan, entah itu komentar atau mungkin pendapat yang lain. Itu monggo silakan. Jadi kita sinau bareng. Dan Mas Hilmi, di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Gimana Mas Tidak Hilmi? ada yang paling Ya. benar karena Ya. yang terpenting semua mencoba berproses, berupaya memahami dengan hasil yang tentu Akan berbeda-beda, akan beda ya. dan itu memperkaya kita. Ya. Kalau Mbah Nun sering menyampaikan ojo berhenti memaknai rek kan begitu kan. Ya. Yang penting bukan hasil maknanya kayak apa, tapi perjuangan kita memaknai itu tidak boleh berhenti. Nah, itu salah satu spirit di balik tafsir Najibiyah itu, Kak Don. Ya, ya. Ya. Berarti nanti setelah ini akan kita putarkan video ya. Ya, Tapi video, nanti, ya. masih Oke. nanti. Gitu Mas. Jadi teman-teman nanti jangan melewatkan tayangannya karena ini ibaratnya pemantik tafsir Najibiyah episode yang pertama ini. Ya. Oke. Dan nanti di akhir episode kita mau ngasih PR juga Mas Hilmi. Oh iya. Iya, kita kasih PR juga buat kita, buat kami, bapak-bapak Kiai Kanjeng juga dan juga teman-teman yang ada di sana, sedulur-sedulur yang ada di Jabalekat. Jabalekat ya. Nah, nanti kita interaksi bersama-sama. Apalagi ada yang perlu disampaikan lagi Mas Hilmi untuk sesi pembuka ini? Ya, dan ini nanti selama bulan Ramadan kita hadir tafsir Najibiyah ini berapa? 9 episode bulan Ramadan. 9 atau 10? 10 sama yang ini. Oh ya berarti Ya. ini episode pertama, berarti masih ada 9 episode Di lagi. bulan Ramadan. Ya, Nah. di mana nanti tanggal-tanggalnya akan kami share lagi, Ya. tanggal dan jamnya karena ini kan belum puasa ya. Ini belum masuk bulan puasa. Nanti mungkin setelah pas masuk ke bulan puasa, bulan Ramadan, mungkin ada penyesuaian. Entah itu sama seperti jam ini atau Ya, mungkin akan ya, dirubah. Kita nanti belum tahu. akan kita update. Nah, ya. nanti pasti Oke. akan kita update. Ada lagi Mas? Sampun. Sampun? Ya. Oke, kayaknya untuk pembukaan kita bukan cukup, tapi ini cukup untuk pembukaan bahwa maksud dari acara kita kali ini adalah tafsir Najibiyah itu seperti apa, mungkin tadi sudah dijelaskan Mas Hilmi. Terus nanti kita bakalan menyimak video dari Mbah Nun, terus kemudian akan kita kupas, kita diskusikan bersama-sama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan mengenai subjek. Kita teruskan mengenai kedirian kita. Kita ingat-ingat dulu datanya. Sebelum lahir kita transaksi sama Allah. Kita melakukan perjanjian. Allah mengatakan alastu birabbikum. Aku tahu Gusti Allahmu. Nggih, kan gitu. Kita sudah mengakui Allah. Jadi urusannya adalah kamu dan Allah, saya dan Allah. Oleh karena itu nanti Anda kalau sudah hidup, sudah kerja, sudah ibadah, sudah jadi apapun, tolong jangan lupa bahwa ini ada perjanjian depan, muwajah antara Allah dengan Anda, dan itu berlangsung kapan saja. Allah tidak, ya sekali-sekali Allah itu kita sebut sebagai orang ketiga dalam tanda petik, pihak ketiga, atau di sana, di sini, kanan, kiri, bawah, atas. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya Allah itu di depan kita. Dan Allah tiap hari bertanya, alastu birabbikum. Ketika kita menomorsatukan uang, Allah mengulangi lagi, lu jari Gusti Allah ya aku. Ketika kita kepencrot, gendeng, mendem kepada sesuatu hal, Allah datang lagi, alastu birabbikum. Jari Gusti Allah ya aku. Gitu kan. Terus kita terus, wah kita dukung ini, habis ini seratu adil ini. Ini satria piningit ini. Terus Gusti Allah liwat, jari aku Gusti Allah. Ya kan gitu. Teman-teman sekalian, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada jam, tidak ada waktu, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tidak ada kebahagiaan tanpa kita berhadapan sama Allah. Wajah. Nah, ini yang membuat kemudian di puncaknya ada yang namanya tasawuf ya. Jadi proses spiritualisasi diri untuk kemudian kita menemukan satu prinsip man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa mengenali atau mentakrifi dirinya, mentakrifi itu mengenal secara mendalam dirinya,
maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah ini terus kita serem-seremkan, kita dramatisir. Terus kita membayangkan Tuhan itu something yang kita khayal-khayalkan. Padahal yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa itu adalah Anda menemukan apa yang Tuhan maui untuk dirimu. Kalau kamu dijadikan kedelai, kamu mengenal kedelaimu. Kalau kamu dijadikan rambut, kamu mengenal rambutmu. Kamu dijadikan jin, kamu mengenal bahwa kamu jin. Kamu dijadikan manusia, kamu kenal bahwa kamu manusia. Terus kamu ditugas jadi khalifah, kamu ngerti bahwa prinsip hidupmu adalah khilafah. Gitu. Nah, siapa dirimu? Didetailkan. Oh, saya sukanya kendaraan. Jadi saya akan mungkin jadi pembalap, mungkin saya punya showroom kendaraan, mungkin saya punya penyewaan mobil. Temukan dirimu. Mungkin Anda suka mancing, Anda suka dagang, Anda suka rumah, Anda suka apa. Temukan dirimu itu siapa. Nah itulah jangka ujianmu selama di dunia. Kamu menjadi developer, kamu menjadi pengusaha, kamu menjadi pemain sepak bola, kamu menjadi apapun. Temukan dirimu dan tekunilah kecenderungan atau bakat dan yang kamu senangi itu sampai kamu betul-betul sempurna dalam arti maksimal yang kamu bisa. Kalau kamu seneng kopi, jualan kopi, kamu ngerti segala hal mengenai kopi sampai sempurna. Nah, itu yang di dalam banyak forum-forum saya katakan temukan dirimu. Itu yang namanya man arafa nafsahu. Terus kalau Anda mengatakan arafa rabbahu terus rumangsamu Gusti Allah ndek ngarepmu iku terus nganggo kopluk ta nganggo serban, serjan apa surban apa nganggo jubah seperti itu kan bayangan materialmu, bayangan fisikmu. Yang disebut engkau mengenal dirimu sehingga mengenal Tuhanmu adalah engkau menemukan apa yang Allah qadha dan qadarkan, Allah takdirkan, Allah nasibkan. Sehingga kamu tahu nasibmu dan kamu ikhlas terhadap nasibmu. Misalnya nasib saya tidak jadi apa-apa. Saya tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, tidak punya kekayaan, tidak punya kepandaian, tidak punya kebaikan, tidak punya yang semua orang punya. Dan saya ikhlas atas ketentuan Allah itu. Yang penting saya tiap hari melakukan segala hal yang membuat Tuhan senang sama saya. Itu yang namanya arafa rabbahu. Artinya saya ya menemukannya tidak 100% karena kita belum bermuajah sama Allah di surga. Selama kita di sini ya cek ngiro-iro tok, ini masih ijtihad sifatnya ya. Tapi prinsipnya adalah Anda harus menemukan. Sekarang kan Anda kan ingin menjadi yang bukan Anda. Anda ingin menjadi orang yang duitnya banyak, maka Anda masuk fakultas tertentu. Anda ingin menjadi orang yang berkuasa, maka Anda mencari pekerjaan. Padahal itu bukan diri Anda. Nah, kalau engkau ayam, ayamlah. Kalau engkau bebek, bebeklah. Kalau engkau angsa, angsalah. Kalau engkau burung, burunglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu video tadi sudah kita tayangkan Mas Hilmi. Ya, ini menarik Mas Hilmi. Ya. Ya, monggo. Untuk awalnya ini Mbah Nun pripun ini? Iya, ini saya kira yang pertama bertugas untuk membedah mungkin bahasa yang pas ya, memetik dari yang disampaikan Mbah Nun barusan itu tentang kita diminta untuk menemukan apa yang Allah nasibkan pada diri kita ini. Nah, saya ingin berangkat dari apa yang Mas Doni, Mas Islam dan Bapak Kiai Kanjeng ketahui saya kira tentang Mbah Nun. Jadi Mbah Nun ini sosok yang punya kepedulian atau concern yang sangat besar terhadap manusia. Manusia sebagai fenomena dengan segala kemampuannya mengaktualisasi potensi-potensi di dalam dirinya. Maka beliau sangat perhatian, sangat kagum gitu kepada orang-orang yang memiliki karakter yang kuat, apakah itu dedikasi, komitmen di dalam hidup, pilihan hidupnya yang luar biasa dan lain sebagainya, yang di situ pada sosok itu berkumpul karakter-karakter positif. Tentu sangat banyak kita bisa ambil contohnya, misalnya Mbah Nun itu sangat senang dan cinta kepada Tuan Guru Zaini Martapura, misalnya ini sosok yang luar biasa. Kepada Bunda Camana,
kepada penyair WS Rendra misalnya, Pak Nevi. kepada Pak Nevi di dalam Kiai Kanjeng sendiri sebagai salah satu sosok yang unik ya. Terus kemudian banyak, ada Pak Iman Budi Santoso, dan tidak terbatas kepada orang-orang yang dalam tanda petik punya nama besar. Kepada siapapun sepanjang dia memiliki kekuatan karakter, kepribadian yang bagus, punya komitmen, dedikasi tinggi, Mbah Nun tuh angkat topi, Mbah Nun seneng gitu ya. Maka di Maiyah tentu kita tidak lupa Mbah Nun pernah mengadakan perhelatan namanya Ijazah Maiyah. Itu bentuk ungkapan Mbah Nun dan jamaah Maiyah menghormati orang-orang yang seperti tadi itu. Ini salah satu hal yang saya ketika menyimak video ini teringat itu. Jadi Mbah Nun itu orang yang punya concern yang sangat besar terhadap manusia sebagai fenomena yang di dalamnya dititipi potensi-potensi yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian kita berbicara tentang bagaimana sebaiknya manusia itu diarahkan, dibentuk dan lain sebagainya, seringkali kita menjumpai jawaban Mbah Nun itu arahnya sama. Manusia itu harusnya kalibernya tinggi, punya kualitas yang bagus, punya semangat yang tinggi, militan dan lain sebagainya. Maka salah satu dalam tanda petik ajaran di Maiyah itu yang dari Mbah Nun yang jelas itu apa? Males itu bukannya tidak boleh tapi haram. Misalnya seperti itu. Ya toh? Beliau tidak suka dengan pemuda yang ingah-ingih. Oh nek ndelok pemuda ingah-ingih gemes beliau. Iya, itu orang ngono kuwi. Iya, terbukti kan, ketika di beberapa acara sinau bareng gitu ya. Iya. Kalau Simbah minta untuk partisipasinya terutama untuk pemuda, anggere udah tunjuk-tunjukan itu Simbah pasti tegas. Iya. Wong nomok kayak ngono. Saya membaca dalam persepsi beliau, Gusti Allah ora ngono kuwi ndadekke menungso. Iki mesti ana sing ora bener gitu loh. Nah, demikian pula ketika Mbah Nun disambatin teman-teman pemuda atau generasi Z misalnya tentang, Mbah saya bingung tentang saya harus kuliah apa, saya harus kerja di bidang apa dan lain-lain, itu kegemesan itu kemudian memunculkan nasihat Mbah Nun, yaitu kalian harus segera menemukan fadilahmu, atau dalam tayangan tadi itu nasib yang Allah nasibkan kepadamu, itu dalam bahasa yang lain adalah fadilahmu. Mbah Nun sangat mendukung secepat mungkin kita itu menemukan fadilah itu, biar lebih cepat terarah gitu, langkah-langkah ke depan. Oke. Terus Mas Ilmi. Oke. Ini banyak ini. Nah kemudian tentu saja seperti tadi Mbah Nun sampaikan, iki istihad, ini bukan 100%. Apa yang disebut menemukan fadilah atau menemukan nasib ini tentu bukan proses yang sekali jadi. Itu bisa membutuhkan sekian langkah-langkah, butuh titen, butuh mengamati dan lain sebagainya. Tetapi di awal yang tadi Mbah Nun sampaikan, itu Mbah Nun mengutip surat Al-A'raf ayat 172 yang alastu birabbikum tadi itu. Aku dari tadi ngiling-ngiling itu. Lumayan. Sama Pak Joko. Pak Joko pasti juga ngiling-ngiling. Nah, tadi kan saya menyampaikan Allah itu memberikan potensi yang besar pada diri manusia itu. Ada potensi yang bersifat intelektual, kita diberi akal, diberikan kemampuan misalnya berbahasa, allamahul bayan. Allah itu mengajarkan manusia itu kemampuan bayan, dalam hal ini itu berkomunikasi, berbahasa, menyampaikan pesan, menarasikan sesuatu atau mengkonsep. Kemudian ada anugerah yang berupa kemampuan manusia itu untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, di atas daratan di muka bumi maupun berlayar di atas lautan. Itu salah satu anugerah, yaitu kemampuan manusia secara fisik untuk mengembara dan lain sebagainya. Kemudian ada kemampuan budaya, potensi kemampuan budaya, dan ayat yang tadi dikutip oleh Mbah Nun, alastu birabbikum, dalam salah satu pemahaman menunjukkan bahwa manusia juga diberi potensi spiritual. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dalam hal ini digunakan kata Rob. Allah mengingatkan Rob itu adalah
Allah sebagai zat yang mengayomi, memfasilitasi, memberikan rizki, memberikan anugerah yang dibutuhkan oleh manusia. Maka ketika seseorang itu ingat bahwa Allah itu Rabb-nya, potensi spiritualnya adalah diberi kemampuan untuk mengakses Allah sebagai Rabb. Misalnya kita sakit, kita memohon kesembuhan dari Allah, dikabulkan. Kita membutuhkan kemampuan untuk misalnya mendapatkan rezeki, kita minta diberi. Itu kemampuan spiritual. Oke. Mas Hilmi, Yap. ini kayaknya sudah banyak komen yang masuk ini Mas Hilmi. Silakan Kak Ya. dihadirkan ya. Nah ini sebagian besar masih ya, ini masih Mojokerto hadir, Garut hadir. Ya enggak apa-apa. Tapi mungkin untuk selanjutnya kita lebih Karena interaktif kehadiran aja. itu ada nilainya kalau kuliah, Mas. Oh iya. Iya. Oh, iya. Betul kan? Ya, sesuai dengan tema kita sore ini untuk episode kali ini adalah apa tadi temanya Mas? Temanya apa Mas tadi? Temukanlah yang Allah nasibkan pada dirimu atau diri kita. Iya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang agak keluar dari tema sore hari ini, tapi nggak apa-apa saya bacakan dulu aja. Mohon penjelasan mengenai roh, sukma dan nyawa. Wah. Terus kemudian ada pemaknaan lain juga, mohon pemaknaan Kak Diwedar makna dari beberapa sholawat juga. Yang ulasan atas yang Diwedar Mbah Nun ada enggak? Nah ini lagi saya cari. Ya. Dari Mas Subhan Sabik, aku bingung potensi diriku. Aku mancing ya enggak becos. Aku sebagai kaum rebahan juga ora becos. Aku kudu piye? Nah, ini menarik ini. Karena memang nganggur itu kalau ditelateni ya lumayan Mas hasilnya Mas. Di istiqomah. Di istiqomah lumayan. Mbah Nun selalu mengajarkan pada kami fadilah diri. Tapi ngapunten Mbah, saya jadi pedagang selalu gagal. Nah, itu nanti kita bedah. Ini saya bacakan lagi apa kita bahas dulu ini? Ini Mas Is coba. Aku bingung Mas, potensi diriku mancing ya enggak becus, aku sebagai kaum rebahan juga enggak becus, terus aku kudu piye? Gini, tadi saya sempat dengar ngendikane Mbah Nun ya tadi ada kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya kira bagaimana kita itu lebih mendalam lah, istilahnya nek cara awake dhewe ndodo sik. Jadi kembali goleki awake dhewe. Diteliti siji-siji, sedangkan Mas Doni aja mamane dikasih rambut sama Allah itu. Iya. Kowe sampai sekarang itu sampai detik ini pun kowe ya ora ngerti jumlah rambutmu piro. Males sareng itu ya. Enggak usah dihitung, ketahuan. Itu. Maka kita harus menemukan bagaimana nun sewu sithik-sithik apa ya potensiku ki apa. Aku dulu kan pernah juga gitu tak coba-coba tak golek-goleki lah. Potensiku ngene, coba tak telateni. Tak istiqomai, begitu tak istiqomai, kita iya kok Gusti Allah iki. Kemudian kita menemukan potensi-potensi yang lain, kita temukan, kita telateni. Yang penting itu. Berarti kan potensi itu bisa lebih dari satu atau cuma satu aja Mas? Bisa lebih dari satu. Ya, bisa. Kalau lebih dari satu berarti kita punya contoh di sini. Misalnya begini, mungkin secara sekilas ketika kita menyimak yang disampaikan Mbah Nun tadi, beliau juga sempat menyebut jadi developer atau apa macam-macam. Boleh jadi atau bisa saja apa yang disebut dengan fadilah atau nasib itu sama dan sebangun dengan profesi. Bisa aja, tapi bisa saja tidak, karena ada variasi-variasi fenomenanya. Misalnya begini, ini sudah waktunya ada yang mau hadir. Ya wis. Oke, yang mau hadir. kita silakan. Lihat dulu monggo, yang mau lewat ini. Ya monggo. Silakan. Indonesia, negeri kaya nan indah dengan keberagaman budaya, penuh warna dengan kehidupan masyarakat yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, setiap pulau adalah lukisan alam yang menakjubkan. Dengan pantai pasir putih, gunung berapi megah, dan hutan hijau yang lebat. Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau,
menyimpan kekayaan alam yang tak tertandingi. Dengan lebih dari 300 suku dan 700 bahasa, Indonesia adalah rumah bagi keberagaman yang terpesona. Dalam 10 tahun, Indonesia akan jadi negara nomor 1 di dunia, siapapun presidennya. Ya, kembali lagi di Tafsir Najibiyah episode pertama. Meneruskan yang tadi. Oh ya, ya. asik ya Pak. Mau tekan nanti mau. Tadi ya ketok ulasan man arafa Ya. nafsahu tadi. Yang saya tanyakan tadi. potensi Oh ya, tadi potensi ya. itu Potensi. apakah setiap Ya. orang itu dianugerahi satu potensi atau bisa lebih dari satu? Yuk pasti lebih, nggak mungkin satu doang. Contohnya begini, ada orang yang dia dulu pernah jadi guru SMP, sebentar aja. Terus kemudian dia ganti profesi, profesinya pedagang kelontong di pasar, Ya. gitu kan. Sampai tua itu usahanya dagang di toko di pasar itu. Tapi setiap pembeli itu selalu menyebutnya Pak Guru. Oh, oke. Meskipun dia pedagang. Dia pedagang, ya. Karena apa? Karena sangat terasa dominan bahwa dia punya sifat-sifat yang Pendidik ya. pendidik. Meskipun itu tidak lagi menjadi guru, tapi di masyarakat dia tetap guru. Tapi pada saat yang sama juga jualan toko. Jadi itu contoh dua potensi yang tidak saling bertentangan. Iya, iya. Bisa jalan seiring. Itu- Resmi di masyarakatnya ibarat pembagian kerja yang umum kita pahami, dia pedagang di pasar, tapi di hati masyarakat tetap disebut Pak Guru karena Itu- dalam banyak hal dia memberi teladan, Oke. memberi pengetahuan, mendidik dan lain sebagainya. Gitu Ya. Mas. Sama, orang kayak sama gitu. ada satu contoh juga di tempat saya itu ada seorang lurah dulu. Dulu ya Allah lurah itu luar biasa dia untuk bisa memakmurkan warganya itu luar biasa. Sampai kurun berapa periode gitu ya. Nah, sekarang setelah dia jadi lurah, dia pensiun itu dia menetapkan untuk hidup sebagai apa itu? Nyelep beras gitu lah. Jadi seleb beras. Tapi sampai detik ini pun masyarakat masih nyebut dia itu Mbah Lurah. Biarpun profesinya dia sebagai penyeleb padi itu. Ya, hampir mirip dengan Iya. yang tadi saya ceritakan kan. Artinya di dalam diri manusia itu ada banyak potensi. Nanti yang mana yang kuat itu bisa bermacam-macam pemunculannya. Itu tadi yang contoh itu dua yang paling menonjol sebagai pedagang, kemudian guru atau tadi yang seleb sama lurah. Iya. Nah, seperti itu Kak Doni kalau Iya, iya. bicara Ini- tentang iya. potensi. Nah, ini alhamdulillah sudah semakin banyak ini Ya. yang berkomentar. Meskipun belum berbentuk komentar tapi masih banyak yang pertanyaan ya. Tapi pertanyaannya bagus-bagus. Salah satunya ini. Bagaimana kita mengetahui kalau kita itu sudah menemukan potensi kita? Ya. Nah, mungkin ini sebaiknya kita tanya. Saya pengen nanya ini ke seseorang Silakan. yang menurut saya punya lebih dari satu potensi. Mas Yoyo. Apa Iya. saja potensinya? Kantoran atau pegawai ASN, terus kemudian beliau juga pelaku seni. Ya, oke. Ya berarti terus kemudian beliau adalah pelatih senam. Ya, pelatih senam banyak banget potensinya, banyak instruktur senam. Iya kan? Stunting. Pejuang stunting, Ya, iya, banyak banget potensi yang ada di Mas Yoyo ini. Pembina tawasul. Pembina tawasul. Kurang ya, apa? toh. Mas, itu Mas ada pertanyaan. Menemukan tanda ini piye ketika kita sudah menemukan potensi itu? Orang aku mau bukan terganggu masih takjub karo sing mau ngomong apa mancing wae gagal. Kan menemukan potensi nggak ada kaitannya dengan gagal atau berhasil, itu yang dilupakan orang. Ya bener enggak, Mas? Apakah menemukan potensi diri itu terus hasilnya harus berhasil atau tidak, kan tidak toh? Iya. Nah, itu makanya wong orang di potensi ki ya potensi kok. Contohnya rasa disebut. Rasa. Piye. Contohnya gimana? Ojo. Berarti ono Mas, pengangguran yang sukses. Ono pengangguran mungkin pengangguran itu adalah sebuah potensi. Potensi. Karena coba awakmu nganggur rong minggu ra ngomong apa coba. Tapi Betara. Don, nggak Takut ada sih atas sebenarnya penganggurannya. orang yang benar-benar nganggur itu enggak ada.
Tidak ada aslinya. Cuma Iya. dia belum menemukan apa yang diinginkan. Itu loh. Nah itu tadi kalau menurut Cak Nun tadi sebenarnya kan ukuran berhasil atau tidaknya jangan pikir ke situ potensi. Kan nggak ada istilah potensi terus membuat kaya. Enggak toh, menemukan aja. Nah ini kalau saya sih misalnya lagu ini karirku semakin hari semakin tahun semakin menurun nih. Jur kuwi gagal saya nggak menemukan potensi. Wah, nek ini curhat nek iki curhat nek iki. Itu curhat nih. Oh iya. Menyampaikan Yo sama dengan beliau. Beliau itu kan dari tahun ke tahun beberapa hal mengalami apa iki? Beberapa hal nasib Cak Nun tuh hampir sangat nasib saya. Ketoknya Cak Nun niru nasib saya itu mungkin. Enggak, artinya tadi itu potensi beberapa itu oke, tapi bahwa berhasil atau tidak sekali lagi bukan ukuran melihat ayat tadi. Bener enggak Gus Islam? Iya. Itu. Nah, terus ngene Mas, pertanyaan iya, belum iya. dijawab. Oh, ngono. Aja sing mlayu sing mau lho ya. Ora sing apa tanda kita sudah menemukan potensi kita di situ itu apa? Kayak pengalaman pribadi nih Mas Yoyo wis. Mas Yoyo ngerasa, oh ternyata potensiku di sini. Itu ketika pas apa? Menemukan itu. Oh ya, itu memang agak sulit, tapi saya ada satu. Potensi saya itu dari dulu itu saya pejuang jalan sulit. Kalau ada yang sulit kenapa mudah? Enggak, itu guyon, artinya menemukan itu ya ukurannya apa ya? Ah ini jadi lucu, nyambung enggak, bener enggak? Bahwa kita ya mengikhlaskan ridho dengan apa yang Allah percayakan kepada kita. Misalnya saya bukan saya larat ya, enggak, aku diprotes instruktur senam. Saya itu ngancani para ibu-ibu senam gitu loh, ngancani ibu-ibu senam. Masa ngancani Dok? Ngancani dan memberi bimbingan lah, memberi bimbingan dan sebagainya. Itu potensi gitu loh. Bukan alasan karena iki golek-golek gawean wae mergo gaweane wis rono jur akhirnya lari ke saya, enggak. Tapi saya nikmati. Itu saya akui sebagai potensi di mana saya menemukan keasikan, terus ketenangan, memberikan sesuatu yang orang lain mungkin itu dianggap sepele, itu potensi bagi saya. Salah satunya itu, nggih, matur nuwun. Kalau boleh saya tambahi Mas, ini Boleh. yang saya rasakan ya. Mungkin bapak-bapak Kiai Kanjeng mungkin juga nanti akan nambahi juga. Menemukan potensi, saya tuh ngerasa bukan potensi ya, saya nggak ngerti apakah itu potensi. Tapi yang jelas ketika saya melakukan sesuatu itu tidak merasa repot, seneng, dan mungkin orang lain melihatnya, wah rokok gelemen toh rokok ngono kuwi. Tapi saya ngelakuin itu dengan senang, ya berarti kuwi mungkin dalanku nang kono. Yang saya rasain seperti itu. Ya. Kayak apa? Latihan ngeband ngono ya. Udan ngono ya tetep tak lakoni. Mungkin kalau saya tidak cinta dengan band-bandan, ya ora tak lakoni. Mungkin bisa jadi parameternya seperti itu atau gimana? kembali ke yang ditanyakan tadi loh, bagaimana menemukan potensi tadi, apakah sudah menemukan atau belum? Ada satu yang disampaikan Mbah Nun juga itu di tajuk judulnya Jam'iyah Pengusaha Surga itu, ada bagian disampaikan Mbah Nun itu tentang fadilah. Fadilah itu apa toh? Fadilah itu bakat, keutamaan, keahlian, dan kelebihan. Kemudian setelah itu semua ditemukan, ini kata beliau, lalu ditekuni dan dikembangkan. Berarti gitu. konsepnya itu ditekuni, berarti diistiqomai. Diistiqomai dulu, diistiqomai kemudian nanti dikembangkan. Terus ada situasi nanti di mana tadi kan Kak Doni seneng toh ngeband dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang disenangi. Menurut Mbah Nun bagus dan syukur jika bakatnya tadi itu adalah sesuatu yang disenanginya. Jika senang, ada kasus lain, sesuatu itu disenangi tapi dia nggak berbakat. Atau berbakat tapi tidak senang. Gimana? Tidak disenangi tapi dia bakat. Tapi dia bakat. Atau sebaliknya dia bakat nih daerah seneng. Ini varian persoalan yang berkaitan dengan potensi, kan? Nah, tapi kembali ke pertanyaan tadi, saya pernah punya pengalaman
waktu SD. Saya itu kan nggak bisa gambar, nyanyi juga nggak bisa. Terus saya punya teman waktu SD itu pas pelajaran menggambar, saya baru mencoba, teman saya ini sudah cepet rampung. Loh, saya agak mangkel itu, kok dia cepet ya gambarnya bagus lagi. Saya waktu itu kaget, tapi lama-lama saya tahu kenapa dia cepat. Karena ternyata setelah saya main ke rumahnya, bapak ini kan pelukis. Berarti keturunan, ada faktor yang lain. Ada faktor Iya. yang bisa dilacak dari situ. Salah satu sebabnya, salah satu kemungkinan cara mengenali. Iya. Nah, ini saya juga, oke. Ini kita harus lompat dulu ke nomor yang Ya. harus Oke. disampaikan. Kita sambung lagi nanti ya. Ini ada beberapa pertanyaan dan pernyataan atau komentar yang bagus-bagus ini Mas Hilmi. Terima kasih teman-teman. Terus ya, kita sinau bareng ya, belajar bareng, kita gali bareng. Mungkin tidak semua pertanyaan atau tidak semua komentar bisa kita baca pada sore hari ini. Tapi insya Allah pasti bermanfaat. Monggo, selanjutnya kita ilahilas dulu. Monggo.
Ya, kita kembali membacakan komentar. Ini ada komentar yang bagus, Mas. Tuhan tidak menagih hasil, tapi bagaimana ikhtiar kita di dalam proses. Ya, sepakat itu Ya. saya kira. Oke. Jadi dari mungkin ada di beberapa pertanyaan di kolom komentar Ya. teman-teman ini, kok saya gini-gini tapi nggak berhasil ya, kok saya gini-gini tapi gagal ya. Nah itu tadi jawabannya ada di situ sebenarnya, bahwa Tuhan tidak menagih hasil, tapi bagaimana ikhtiar kita di dalam berproses. Nah ini komennya Mas Lindu Haji. Kak Doni, saya mau nerusin tadi ya, Boleh, monggo. bagaimana menemukan potensi itu. Saya mau cerita aja, sebenarnya metode untuk menemukan ini juga banyak, terutama dari disiplin ilmu psikologi kan banyak. Tapi di Ma'iyah sendiri itu ada teman kita yang menurut saya itu penting untuk kita catat, kita kita notice di sini. Itu apa yang disampaikan Mbah Nun tadi tentang fadilah, tentang alastu birobbikum, itu mengilhami dia untuk menemukan metode bagaimana menelusuri bakat seseorang. Dan dia sudah mencoba itu, bahkan itu berlaku tidak hanya untuk anak yang masih dalam usia dini, misalnya SD, SMP, SMA, bahkan tua pun kalau ingin tahu potensi dirinya bisa memakai metode itu. Masih bisa, Masih bisa. karena di sini ada Jadi pertanyaan, Mas. jangan pesimis dulu. Iya, karena di sini ada. Nah ini mau saya ceritakan. Iya, ada pertanyaan yang menyangkut terkait usia itu. tadi. Ya. Umur katanya umur 40 itu sudah tidak mungkin sepertinya untuk menemukan Sangat potensi mungkin. diri. Saya aja ditawarin. Oh gitu. Nah, namanya Kang Yadi. Ini salah satu jamaah Ma'iyah di Jogja, aktif di LKMS juga. Itu dia bergerak di bidang pendidikan, punya sekolah namanya Salam Salim di daerah Godean itu. Dia mengembangkan metode terinspirasi dan terilhami dari yang disampaikan Mbah Nun tentang alastu birobbikum. Kita tuh mesti ingat, punya memori dan lain sebagainya itu. Maka dia mengembangkan metode yang disebut dengan self memory. Jadi nanti di dalam pertanyaan yang diberikan ke kita itu sekian lembar agak tebal itu, nanti semua pertanyaannya itu berkisar untuk menggali memori kita itu apa sampai yang terjauh. Ibaratnya misalnya Kak Doni dalam dulu usia sekian yang paling disenangi apa? Misalnya. Nah, kompilasi dari temuan-temuan memori itu dibaca. Bisa ditafsirkan, oh ini kira-kira teman peluang kita ini potensinya seperti ini. Nah, itu Ya. saya ingin ceritakan sebagai tahatus binikmah bahwa apa yang disampaikan Mbah Nun itu di follow upin sama teman kita menjadi metode penelusuran potensi diri berbasis ayat tadi surat Al-A'raf ayat 172 dan tentang fadilah maupun yang Allah tentukan nasib untuk diri kita itu. Nah itu mungkin bisa menjadi informasi yang bermanfaat juga. Mungkin ada pertanyaan lain gini kan. Terkadang ini bukan hanya potensi ya, tapi mungkin nggak ini berbentuk masalah ya. Masalah, problem. Gini, terkadang pamane contoh duwe utang lah gitu. Wis aku wis ikhtiar non dinti ya Allah. Potensi ngutang. Ya, entah apapun itu. Jadi aku stop masalah coba kolektif goleki non dinti, tapi kita dalanku pentok ini. Nah, saya kira kata-kata pentok di sini apakah itu bisa dikatakan kemalasan seorang hamba untuk mencari solusi atau mencari jalan ya? Karena kalau kita berdasarkan tadi yang jenengan katakan tadi ya, pokoknya tugasnya menungso itu ikhtiar. Ya, tugasnya menungso ikhtiar, nanti yang menentukan pok puncaknya adalah Gusti Allah. Lah awake dhewe kan ya ora ngerti iki wis mentok apa burung kan gitu loh. Jadi batas pentok sendiri kita juga enggak ngerti gitu loh. Iya. Ya mungkin sebenarnya bisa jadi kata mentok itu tidak ada sebenarnya. Iya. Mentok itu enggak ada. Saya sepakat Cuman itu. kita belum menemukan jalan yang Iya. lain. Nek mentok benar-benar mentok mungkin belum enggak ada ya mungkin ya. Hah? Nek dikandani ya? Awas Mas buntu. Mentok tak kandani. Oh ya. Nah. Oh rupamu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang kayaknya ini lebih yang lebih pantas menjawab atau mengomentari ini Pak Nevi ini. Ya. Karena sangat berhubungan dengan beliau ini. Monggo Pak Nevi. Sebentar, saya cari tadi mana tadi. Sebentar, Nah, bacakan dulu sama Nun saya Pak Nevi.
Ya dijak salam sik sing sepuh. Sehat Pak Nevi? Apa yang bisa saya jawab? Wadah. Banyak. Ala kadarnya. Jadi gini Pak Nevi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Wahyu Kurniawati. Mbak Wahyu. Disapa dulu Pak Nevi Mbak Wahyunya. Selamat sore Mbak Wahyu. Enggak, ini gimana dong? Ya. Beliau ini sepertinya seorang guru seperti Pak Nevi. Oh Ya. iya. Kadangkala seseorang susah walah nanti mau. Enggak, tak cari wah. Saya seorang guru Pak Nevi. Cara membimbing siswa menemukan fadilahnya, kira-kira sikap saya harus seperti apa? Sementara ada kurikulum yang harus saya ikuti. Nah, ini pripun Pak Nevi? Jenengan sebagai seorang guru. Ya, sesuai dengan kedudukan saya sebagai mantan guru ya. Meskipun dulu katanya Mas Cicit itu tidak ada istilah pensiunan guru, tidak ada guru itu tanpa pensiun ya. Sepengetahuan saya, guru itu tugas yang utama adalah memotivasi, memberi pengarahan, memberi arahan kepada siswa. Nah, cara untuk bisa menemukan bagaimana siswa itu, bagaimana seseorang itu merupakan fadilah atau bukan itu, saya rasa yang penting bagaimana kita senantiasa mengamati perilaku anak tersebut dengan secermat-cermatnya. Kita amati kecenderungannya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, sebagai guru kesenian, saya itu dulu guru kesenian, yang penting saya itu sebagai guru pertama kali harus pandai nyontoni, memberi contoh yang bagus. Bagaimana selalu harus bersikap kreatif ya. Bagaimana berekspresi, karena ekspresi itu merupakan penting. Jadi ekspresi dari anak itu, atau ekspresi anak yang mau ditanyakan fadilahnya bagaimana sebenarnya itu harus kita amati. Sebab ekspresi itu merupakan suatu tanda-tanda utama seseorang mempunyai fadilah atau bukan. Ekspresi itu apa toh? Cetusan cita rasa secara spontan dan total. Spontan itu artinya tidak dirancang sebelumnya, dan total itu sepenuh-penuhnya, tidak ada hambatan-hambatan setengah-setengah dan sebagainya itu. Dengan kita pandai mengamati ekspresi seseorang, maka dari ekspresi itulah kita harus bisa memberi pengarahan kepada anak itu, membimbing pada itu kecenderungannya bagaimana. Kalau dia itu ekspresinya itu dalam berseni rupa itu bagaimana kita arahkan untuk bagaimana berkreasi dengan baik, bersikap kreatif dengan baik. Kalau dalam seni musik bagaimana kita arahkan, kita beri pengarahan-pengarahan, kita beri contoh-contoh berbagai macam hal yang berkaitan dengan apa yang dia ekspresikan dan sebagainya. Saya rasa seperti itu ya sederhananya. Pak Nevi, kalau yang berhubungan dengan guru yang mentok dengan kurikulum itu tadi pripun Pak Nevi? Nah, saya sudah selama 34 tahun menjadi guru ya. Ya, kurikulum itu kan biasanya itu kan semuanya sudah tahu, itu biasanya setiap ganti pejabat, setiap ganti menteri itu kurikulumnya senantiasa baru. Sebagai guru kesenian loh, dalam hal kesenian loh ya. Kalau dalam hal kesenian yang hal mata pelajaran lain saya kurang tahu ya, tapi dalam hal yang penting kita tidak harus secara letterlek sesuai dengan apa yang ada dalam kurikulum itu, tapi yang penting bagaimana seperti tadi yang saya katakan itu. Bagaimana kita, yang penting itu prinsip-prinsip seni itu harus kita terapkan. Dan pasti tidak harus 100% dari kurikulum itu harus kita ikuti secara letterlek, karena belum tentu itu juga harus tepat dan sebagainya. Sejauh saya seperti itu ya. Saya selama 34 tahun saya sebagai guru, saya sambil menemani teman-teman Kiai Kanjeng, menemani Cak Nun keliling kemana-mana, alhamdulillah selamat. Itu saya syukuri dan sebagainya, dan tidak ada istilahnya itu hal-hal yang bersikap negatif pada diri saya, baik dari siswa, orang tua siswa maupun sesama rekan-rekan guru. Saya syukuri dengan sebaik-baiknya. Saya rasa pengalaman saya seperti itu Mas Doni. Berarti mungkin Mas Helmi, kalau matur suwun Pak Nevi, Ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi enggak apa-apa nggih Pak Nevi nggih? Ya, siap. Berhubung saya tertarik dengan kurikulum ini tadi, maksudnya gini. Ya. Berarti bisa jadi kurikulum itu kita fungsikan sebagai bukan pembatas Ya. atau bukan pengarah. Ya.
tapi justru malah sebagai alat bantu untuk menemukan. Ya, Apakah bisa seperti itu Mas Hilmi? bisa banget. Jadi kan Mbah Nun menyebut pengertian fadilah tadi itu ada bakat, keutamaan, keahlian, dan kelebihan. Nah ini saya jadi ingat bahwa di dalam diri kita itu kemampuan bisa tercipta atau terbentuk. Itu dari setidaknya ada dua jenis kemampuan. Yang pertama disebut dengan kapabilitas. Terus yang kedua adalah kapasitas. Kapabilitas itu adalah kemampuan atau keahlian yang kita capai atau kita peroleh umumnya melalui pendidikan formal. Apakah itu kejuruan, itu keahlian di bidang yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, yang kemudian nanti kalau kita lulus kita disebut ahli di bidang itu, kompeten di bidang itu. Kalau kita nggak kompeten makanya disebut nggak capable. Nah kalau yang kapasitas itu adalah kemampuan yang sifatnya bukan teknikal sebagaimana di pendidikan formal tadi itu, tapi lebih berkaitan dengan kemampuan psikologis kita, jiwa kita. Misalnya kemampuan kita untuk kreatif, kemampuan kita untuk bekerja sama, berkolaborasi, kemampuan kita untuk menginterpretasikan sesuatu, kemampuan untuk menjadi pemimpin, kemampuan untuk resolusi konflik misalnya, kemampuan untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang dalam penjelasan Mbah Nun bisa dikatakan sebagai kelebihan atau keutamaan. Ketika itu bisa digabungkan, itu bisa menjadi fadilah yang luar biasa. Jadi yo pinter ahli dagang, misalnya yang lain adalah ahli bengkel, tapi dia sebagai pribadi punya kapasitas yang bagus tadi itu. Yeah. Makanya tadi ada orang yang meskipun dia disebut pedagang, tapi di masyarakat disebut Pak Guru karena sifat-sifat jiwanya itu menonjol dari sisi kapasitas tadi itu, meskipun keahlian atau kapabilitasnya di bidang yang lain. Seperti itu. Selain seperti yang diberitakan tadi, ini ada satu pernyataan lagi atau komentar lagi yang menurut saya menarik ini untuk dibahas. Kita bahas setelah iklan berikut ini. Oke? Ada dua model sistem pemerintahan. Yang pertama adalah sistem pemerintahan monarki, yang kedua adalah sistem pemerintahan republik. Tahukah kamu apa perbedaan keduanya? Yuk simak video berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan monarki. Sistem monarki merupakan sebuah pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja. Dan monarki sendiri ada dua jenis. Yang pertama monarki absolut, di mana bentuk pemerintahan ini kekuasaan tertinggi ada di tangan satu orang raja. Dan kerajaan juga tidak memiliki parlemen. Dan yang kedua ada monarki konstitusional yang merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan kepala negaranya, bisa raja atau ratu, dibatasi oleh ketentuan dan atau undang-undang. Dalam sistem ini, kerajaan memiliki parlemen dan pemimpin pemerintahan. Nah, itu tadi adalah sistem pemerintahan monarki. Sekarang yang kedua, yaitu sistem pemerintahan republik. Sistem ini bentuk pemerintahannya berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Sistem republik juga ada dua kawan. Yang pertama adalah republik presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan kedua adalah republik parlementer, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Lantas, tahukah kamu sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia? Ya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada pemilu 2024, Indonesia ada 3 orang paslon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama, Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan yang ketiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Penentuan paslon ini dipenuhi oleh intrik politik yang bermanuver. Bukan hanya elit partai yang bermanuver, tetapi juga pejabat eksekutif dan yudikatif terlibat.
bahkan sampai mengubah peraturan perundang-undangan. Kalau begini, meritokrasi menjadi semakin bias. Ketiga paslon melakukan apapun untuk menduduki kursi Presiden RI 1 dan RI 2. Pertanyaannya, kenapa ya? Ini karena posisi Presiden di Indonesia sangatlah penting, bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Terlepas dari rumor bahwa Presiden hanyalah boneka partai. Yang jelas, sengkarutnya Indonesia tidak lepas dari ketidakjelasan kedudukan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Cak Nun berpendapat bahwa pentingnya pembedaan antara lembaga negara dan lembaga pemerintahan, termasuk distingsi kepala negara dan kepala pemerintahan supaya terwujud kejelasan sekaligus kestabilan politik. Gusti kang moho tarkel paringo iman jujur lan
Ya, kembali lagi kita baca komen di kolom komen, pertanyaan di kolom komen. Wih komeng, wah ngel. Gini mas, kadangkala seseorang itu susah menemukan potensi dirinya karena orang tuanya terlalu memaksakan anaknya menjadi yang mereka inginkan. Nah, atau yang dilakukan anak dianggap nggak oke ini karena kurang prestis menurut orang tua. Nah mungkin itu kita lempar ke bapak-bapak yang sudah berpengalaman dengan anaknya yang mungkin sudah bercita-cita apa, no, mungkin Pak Joko mungkin ya. Jim, matur nuwun. Jadi saya mentadaburinya begini Mas Doni dan semua teman-temannya. Kata kuncinya adalah nasib. Meskipun di dalamnya ada potensi, terus apapun. Nah kalau kita menerjemahkan nasib itu dari bahasa Arab ya Mas, itu kalau nggak salah baca itu artinya bagian atau jatah. Nah, jadi konsentrasinya di sana. Misalnya yang mancing tadi ya, misalnya ke sana dulu yang mancing. Ya, bisa jadi yang dinasibkan kepadanya oleh Allah adalah belum berhasil. Ya. Nah, tapi kata kunci yang lain adalah Mbah Nun sebenarnya dalam hal ini itu bicara tentang subjek, bukan objek. Nah, kalau mancing gagal, ayo tinggal subjeknya golek opo liyane, tema liyane misalnya. Misalnya mancing enggak, terus main musik. Musik ternyata juga enggak, apalagi cari terus. Itu yang ditekankan oleh Mbah Nun, menjadi subjek untuk mencoba untuk mengenali apa yang dinasibkan oleh Allah kepada siapapun. Jangan dikira yang misalnya gagal mancing itu juga enggak ada maknanya loh. Bisa jadi dia ditugaskan untuk misalnya supaya ikannya yang sedang misalnya bertelur itu orang kepancing misalnya, jadi dia bisa berhubungan dengan nasib makhluk yang lain berarti. Berhubungan dengan makhluk yang lain. Jadi tinggal menjadi, tapi yang pokok adalah menjadi subjek. Dan jangan lupa di sini juga terkandung sebenarnya dinamis. Dinamis itu artinya sampai ya sepanjang hayat bisa jadi nggak menemukan apa yang dinasibkan dalam konteks misalnya potensi entah mancing, entah penyanyi, menjadi penari, menjadi guru, menjadi apa gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Ini nasib namanya, jatahnya. Nah, dalam konteks orang tua itu tadi. Orang tua yang apa tadi? Menganggap bahwa ini kita pilihan anaknya itu kurang oke nih, kurang itu prestisius. bagi bapaknya. Iya, bagi orang tuanya. Iya. Bagi anaknya, itu bagian dari yang tersirat di sini Mbah Nun. Saya bilang itu adalah dinamika. Tapi yang pokok adalah si anak itu, bukan bapaknya. Ya. Jadi yang menentukan itu untuk menemukan diri itu anaknya. Meskipun bapaknya memaksa, kowe kudu dadi tentara misalnya. Berarti apakah si anak itu berhak ngeyel? Dalam ini lebih luas lagi.
bisa jadi kalau Mbah Nun itu ya diskusi, ngobrol. Tapi kan budaya untuk sharing itu kan di masyarakat kita kan juga belum anu lah. Di tingkat desa juga belum lah. Tingkat desa adanya mungkin kutuk kan itulah ya. Kutuk lah gitu ya. Nah, jadi itu bagian dari variabel, jadi variabel yang dinasibkan. Karena yang dinasibkan oleh dirinya itu bisa jadi Allah menafsirkan seseorang lewat bapaknya bisa. Allah menasibkan lewat temannya bisa, lewat binatang bisa, lewat tumbuhan bisa. Jadi kata kuncinya adalah menasibkan, yang dijatahkan, mengenali itu. Nah, di dalam itu tadi kita terjemahkan potensi diri ya. Nah, dan yang lebih dalam lagi, sebenarnya ini Mbah Nun mencoba untuk membreakdown yang paling sederhana bisa dilakukan, yaitu mengenali yang dinasibkan itu lewat kesukaan, kecenderungan, bakat. Ya masuk paling gampang aku orang mengenali kesukaanku apa itu susah loh. Ini belum belum yang Mbah Nun sempat nyinggung ngobrol pada tingkat tasawuf. Wah itu rada-rada itu. Ini Mbah Nun mencoba untuk mengenali itu. Nah, saya kira itu yang sempat saya catat sih. Mentadaburinya saya seperti itu. Nah, kebetulan Mas Helmi, kalau di pengalaman pribadi saya, ternyata selama ini bapak saya itu pengen saya jadi PNS. Terus piye gue? Terjadi konflik yang hebat. Terjadi. PNS penyanyinya Seventeen. Pensiun gue dicutat. Berarti kan jalan saya enggak di situ. Iya. Itu kemarin sebenarnya pertanyaan ini kemarin sempat kita omongkan sedikit banyak, kita pernah ngobrol ini kan, pernah ngobrol tentang ini kan. Jadi saya nambahin. Oh, boleh, monggo. Mas. Mengenai potensi itu yang saya tafsirkan atau saya ketahui. Itu begini. Ini begini. Itu apa yang saya terapkan sehari-hari di desa. Yang dimaksud potensi itu yang penafsiran saya itu ada kaitannya dengan bakat. Misalnya, itu yang sudah saya alami. Dulu saya pernah buka toko. Tapi buka toko kok tidak menghasilkan badi, tetapi malah rugi. Saya coba lagi, rugi lagi. Saya coba lagi, rugi. Terus saya pindah haluan. Saya adalah akan menemukan potensi di gamelan. Saya mencoba untuk membuat dan menerangke gamelan itu. Ternyata kok payu. Iki rada suwe neh, payu meneh. Oh, berarti ini sesuai dengan potensi apa yang ada di diri kita. Kalau kepada orang lain potensi misalnya, kalau di desa ya, ada orang yang seneng ngingu sapi, seneng ngingu ayam, tetapi nek carane simbah-simbah mbiyen kowe nitenono karo kesenenganmu utawa bakatmu kuwi. Nek kuwi misalnya ngingu sapi kok mengko akan menghasilkan anak-anak sapi yang nanti menjadi besar dan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di keluarga itu, maka adalah potensimu di situ. Itu tentang potensi. Saya menyambung tentang pendidikan tadi sedikit. Saya memahami tentang guru sekarang, apa yang dihadapi murid-murid sekarang, apa yang dihadapi dengan kurikulum sekarang. Ada sekolah yang masih memakai kurikulum 13. Ada juga sekolahan yang sekarang kebanyakan sekolah itu memakai kurikulum merdeka. Jadi guru ini karena sudah terbiasa memakai kurikulum 2013, maka sangat kesulitan untuk menerapkan kurikulum ini terhadap siswa-siswa di sekolahan. Karena kurikulum ini itu istilah Jawa itu dhewe kudu ngetut bocah
Apa to bakate bocah, ayo ditutke, dibimbing sehingga nanti bocah akan menghasilkan yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru Mas, dan itu kurikulum yang mana? Yang tadi, yang kurikulum yang apa yang disampaikan Pak Nevi tadi. Ya. Nah, saya menyambung itu. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Aku kalian punya perasaan yang sama enggak sih? Aku ini Mas Gianto ngomong deg-degan. Heeh, deg-degan. Aku deg-degan apa toh? Mak piye rasa aduh napa ya iki. Nah, akhirnya ini begini. Wah, iya aduh, apa iki? Ya, oke. Ini sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita bedah atau kita bahas ya. Sangat banyak dan 5 menit yang disampaikan Mbah Nun tadi itu ternyata setelah kita breakdown itu nggak cukup dalam waktu 1 jam. Ya. Kita ibaratnya baru menginventarisasi tadi tentang penelusuran bakat itu ada yang lewat garis genealogi ya, ada yang kalau Mbah Nun sebut apa yang kita senangi, kemudian juga apa yang dipercayakan orang kepada kita dan seterusnya. Ini kayaknya belum nggak cukup waktunya dan memang kita tidak bermaksud untuk segera tuntas gitu kan. Dan salah satu yang bisa kita ambil itu benar tadi apa yang dengan Simbah bahwa kita memang harus ridho dengan takdirnya Gusti Allah. Ya. Ya, itu penting banget ya Mas. Penting banget. Karena itu tadi yang jenengan ngendikake yang akhirnya itu berujung ke ke Allah. Tetap gimana pun juga. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi ke Allah, ke Tuhan lagi. Jadi awake dhewe mesti kelingan Gusti Allah. Sambung. Kabeh itu iso ngomong Gusti Allah dan kelak juga akan kembali ke Allah juga. Ya, apapun itu. Siap. Khitan malam ini. Oke. Mungkin tidak bisa kita bahas semuanya, tidak bisa kita tuntaskan dalam waktu 1 jam ini, tapi minimal ada sesuatu yang bisa kita ambil atau sesuatu yang bisa kita bisa kita kunyah untuk menjadikan itu bermanfaat buat diri kita sendiri atau buat masyarakat sekitar kita. Tapi yang jelas saya yakin ini pasti bermanfaat juga buat Bapak-bapak Kiai Kanjeng, buat teman-teman semua yang memandangi ini, menyaksikan ini. Terus berikut ini adalah ada tayangan video Mbah Nun yang itu akan kita agar supaya besok untuk episode ke depan, episode kedua kita lebih leluasa untuk belajarnya, untuk kita sudah punya bahan. Kita simak video berikut ini sebagai bahan atau sebagai PR untuk episode kita selanjutnya. Monggo, silakan. Jadi ada cerita klasik yang banyak orang sudah mulai mentertawakannya karena juga pemaknaannya semakin tidak dibutuhkan oleh orang modern. Jadi seorang supir truk di daerah Aljazair ditumpangi oleh seorang wartawan Amerika yang akan meliput sebuah peperangan di sebuah negara Afrika. Karena sudah ketinggalan sama teman-temannya, dia dapatnya truk itu aja, dan itu truk udah butut, udah nggak karu-karuan, baru berapa kilo udah meletus satu bannya. Tapi di liriknya supir ini tidak sedikit pun terkejut oleh ban meletus itu. Dia malah senyum dan bilang alhamdulillah. Mulai heran, ini fenomena apa ini, ban meletus kok bilang alhamdulillah. Dah, dia sabar, ban diganti. Dapat berapa kilo lagi, meletus lagi satunya. Tetap aja supir tidak berubah sedikit pun wajahnya, alhamdulillah. Mulai nih wartawan protes, ini gimana nih orang nih? Pak supir, saya ini wartawan perang dan itu tidak boleh terlambat sedikit pun. Ini saya sudah bayar. Jadi kalau sampean alhamdulillah terus saya bisa marah lama-lama. Ini ban meletus kok alhamdulillah. Ya sabar, mau bagaimana lagi, kata si supir. Sudahlah kita jalan aja. Ya saya masih suruh bilang gimana, ya saya bilang alhamdulillah itu yang terbaik. Udah jalan lagi. Ban meletus sampai 3 kali tetap alhamdulillah, dan yang terakhir sudah tidak ada gantinya lagi. Akhirnya terpaksa dijalankan dengan roda yang salah satunya masih bilang alhamdulillah. Dan dia bilang sama si Amerika, ya untung bukan semuanya yang gembos, masih cuma 1 dari 12 ban ini. Sampai di tengah jalan asnya patah. Dia bilang alhamdulillah, dia bilang malah lebih keras alhamdulillahnya. Si Amerika marah besar. Kamu makin keras-keras lagi mengejek saya. Kamu bilang alhamdulillah, keras-keras lagi. Tuan, aku membayangkan kalau yang patah punggung Tuan bagaimana? Ini cuma asnya, truk yang patah. Coba kalau yang patah itu punggung ente apa punggung saya, kan celaka. Jadi alhamdulillah lah,
Jadi makanya saya keras-keras, punggung Tuhan tidak ada kurang suatu apa, kita masih sehat walafiat. Orang modern akan melihat ini sebagai fatalisme, sebagai rasa menyerah, sebagai orang yang tidak punya jalan lain kecuali menyerah seperti itu. Tapi sesungguhnya kita harus mencari rahasia ilmu dari kedahsyatan orang yang mampu bersyukur. Anda tahu orang Indonesia ini dijajah sejak zaman Belanda sampai sekarang, itu bersyukur terus. Mana ada orang Indonesia kelihatan sedih-sedih? Ada becak masuk sungai aja mereka lihat sambil ketawa-ketawa. Ada penjarahan di situ dulu tanggal 13 Mei, 14 Mei sampai 16 Mei tahun 98 itu ketawa-ketawa. Ada banjir ketawa-ketawa, sambil naik perahu ketawa-ketawa. Orang Indonesia itu daya survive-nya luar biasa. Biar gelandangan berumah di pinggir sungai liar, dia tetap ada pot bunganya tuh di gubuknya. Itu orang Indonesia. Jadi kita ini punya rasa syukur yang luar biasa sebagai manusia. Sehingga pemerintah kapanpun itu beruntung di Indonesia. Karena rakyatnya agak malas untuk memberontak karena mereka dalam keadaan menderita pun mereka mampu bersyukur. Secara sosial ini jelek, secara demokrasi ini jelek, tapi secara pribadi ini daya survive yang luar biasa. Nah, dalam keadaan-keadaan praktis tiap hari teman-teman sekalian, saya kira rasa syukur ini betul-betul perlu kita pelajari. Supaya kita nggak gampang frustrasi. Supaya, ya kalau saya sih istilahnya gampang, kalau saya makan tempe itu kan urusan subjektif saya. Kalau saya anggap dia daging kan terasa daging, mau apa. Saya miskin kan, itu kan kata orang lain, kalau saya anggap saya kaya mau apa. Itu soal sugesti saya kepada diri saya. Terserah saya lah. Jadi pinter-pinterlah menindas penderitaan itu. Penderitaan, rasa minder, rasa kecil kita tindas. Kita bersyukur kepada Allah dan kita mendapat segala sesuatu yang luar biasa nikmatnya dari Allah. Dan segala sesuatu yang bikin hati kita menjadi kecil semua kita hancurkan. Kita tetap berbesar hati dengan semua ini. Dalam berbagai survei yang dipublikasikan dari tahun ke tahun, tingkat kepercayaan kepada partai politik terus berada di titik paling rendah jika dibandingkan dengan lembaga atau institusi negara lainnya. Indikator politik sebesar 56,6% dari 1.200 responden di tahun 2022. Survei indikator sebesar 62% dari 1.200 responden di tahun 2023. Lembaga Survei Indonesia sebesar 50% dari 1.229 responden di tahun 2023. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik bisa dikatakan sebagai esensi dari hubungan antara partai politik dan masyarakat. Partai politik membutuhkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan perannya dalam sistem politik. Tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, maka mustahil sebuah partai politik bisa memperoleh kekuasaan dan menjalankan program kerjanya. Sayangnya, tingkat kepercayaan pada partai politik yang sangat rendah terjadi bukan tanpa alasan. Masyarakat sudah seringkali dibuat geram karena ulah kader-kader partai politik yang tidak bertanggung jawab. Baik kader itu duduk sebagai anggota legislatif, kepala daerah, menteri, pimpinan lembaga negara, dan posisi-posisi publik lainnya. Sehingga parpol yang menjadi kendaraan para penguasa itu terkena dampak negatifnya. Tidak bisa dipungkiri, anak muda pun ketika bicara tentang partai politik seakan terlihat jijik karena mereka dianggap mempermainkan demokrasi. Pergantian siklus kepemimpinan dengan partai politik sebagai modanya memang sudah menjadi hal yang biasa. Namun sebagian besar anak muda sudah terlanjur skeptis ketika berbicara tentang masa depan Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, politik didefinisikan sebagai segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik pemerintahan. Definisi kemudian kembali dipertegas oleh Partai X sesuai dengan kaidah seharusnya, yaitu politik adalah bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kekuasaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan lagi sebatas merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, melainkan fokus pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Ya, itu tadi
tayangan video yang dari Simbah yang jadi bahan diskusi kita untuk episode selanjutnya, yaitu insya Allah rencana tanggal 13 nanti, jamnya nanti menyusul, akan kita update lagi waktu dan ininya. Ini waktunya kita untuk pamit dulu untuk episode pertama ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi, apa yang kita obrolkan tadi jadi manfaat buat kita semua, buat lingkungan sekitar kita, dan mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, diberi kelancaran, rezeki, selamat menjalankan ibadah puasa nantinya, yang mungkin mulai tanggal 11 atau 12, saya nggak tahu, saya milih yang lebih milih yang berdua ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La